Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Apakah baik-baik saja? Semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran segala urusan. Setelah menghabiskan waktu dalam kekhusyukan, kami langsung bergerak menuju Malioboro, menyusuri jalan raya yang masih lengang. Ega tak hentinya mengeluh. Dia terus meracau ke sana sini. Kadang dia bilang kalau kita terlalu percaya mitos lah, gak punya nyali, atau bilang kalau kita sok-sokan. Meski terus diingatkan oleh Mulki, sepanjang menyusuri jalan besar itu, Ega sesekali masih terus meracau. Memang sepertinya dia tipe orang yang gak ada kapok-kapoknya. Ibang yang semula berjalan di belakangku mendadak mempercepat langkahnya menghampiriku. Perlu gua hajar gak itu anak? Sabar bang, biarin aja, dia ngerasain akibatnya sendiri. Slow aja kita mah, simpen energi baik-baik buat besok muncak. Begitulah seorang Ibang. Dia selalu ingin bertindak seketika ketika ada yang membuatnya kesal. Kebetulan dia ini adalah pendekar silat, jadi wajar kalau Ibang ingin memberi pelajaran secara fisik. Beruntung dia masih menghargai keberadaanku dan Yoyo di rombongan itu. Mungkin kalau tidak ada kami berdua, Ega sudah menjadi bubur karena menerima hantaman keras dari kepalan Ibang yang sudah menjadi kelereng itu. Terpaksa kami berjalan kaki sejauh 3 km, hitung-hitung sebagai pemanasan sebelum muncak. Kalian tahu sendiri betapa menyedihkan uang saku seorang pengangguran. Uang kita pas-pasan, bisa makan satu porsi nasi kucing di angkringan pun kami sudah bahagia luar biasa. Tidak tahu kalau Ega, dia yang beberapa kali menunjukkan sikap yang tak elok. Apa dia bisa mengerti apa yang aku dan teman-teman rasakan? Atau malah dia hanya anak egois yang tak mau tahu perasaan orang? Entahlah, hanya Mulki yang mengenal betul karakter anak itu. Lantas, mengapa kami tetap melanjutkan perjalanan untuk mendaki? Disitulah seninya. Kami, aku, Yoyo, Gundil, Ibang, Mulki, dan Kucai sudah sepakat ingin merasakan sedikit kepedihan hidup dari kegiatan-kegiatan pendakian yang kita lakukan, supaya di masa depan kita bukan termasuk orang-orang yang cengeng. Surya dari ufuk timur sudah bersiap akan menjalankan tugasnya. Udara panas khas kota Jogja perlahan mulai menggerayangi kulitku. Peluh tak terasa mulai kemunculan dari tempat peristirahatannya. Kami berjalan membuat barisan. Gundil berada paling depan karena menurutku dialah yang paling tahu jalanan kota. Diikuti Yoyo, Kucai, dan Mulki yang memilih berjalan bergandengan dengan kekasihnya. Sial, terus saja mereka pertontonkan kemesraan. Di belakang sepasang kekasih yang sedang dimabuk cinta itu, ada si anak bengal yang dari semenjak turun dari kereta, tak henti-hentinya ia menghisap rokok, sampai oksigen yang kuhisap bercampur dengan asap yang ditimbulkan darinya. Di belakangnya diikuti oleh Ibang dan aku yang berjalan berdampingan. Sampailah kita di ujung gang yang memotong jalan Tukangan menuju jalan Abu Bakar Ali. Plang bertuliskan Jalan Hansip Karnowaluyo terpampang menyambut kedatangan kami di ujung gang. Jembatan rel kereta api menghiasi pandanganku, mengingatkanku dengan jembatan rel kereta api yang ada di dekat stasiun Bandung. Gundil mengambil arah kiri, berjalan mengitari sebuah sungai. Masih lama nggak bang? Terdengar jelas teriakan Ega yang tepat berada di depanku. Gundil hanya memberi acungan tangan, lalu telunjuknya ia arahkan ke depan tanpa menoleh ke arah Ega, memberi isyarat kalau mungkin sebentar lagi kami sampai di Malioboro. Perlahan tapi pasti, kami terus berjalan menyusuri jalan yang banyak sekali persimpangan. Aku tak yakin akan hafal dengan satu kali kunjungan jika melihat banyaknya persimpangan seperti ini. Di Bandung pun sampai saat ini aku masih sering salah mengira jalan jika bertemu dengan persimpangan.
Itu mungkin sebagian kecil dari resiko kota besar. Kami menyeberang untuk berjalan. Di samping kanan jalan, melewati sebuah bangunan yang dihiasi dengan banyak tangga dan motor-motor terparkir di dalamnya. Wow, ini parkiran keren. Aku sudah tidak sabar ingin melihat seperti apa penampakan Malioboro yang menggelenda itu. Tak afdol rasanya kalau kita ke Yogyakarta, kita tidak mampir ke Malioboro. Itu kata teman-temanku yang sudah pernah meloncong ke Jogja. Kulihat Gundil sedikit berlari, meminta semua berkumpul di dekat sebuah pos polisi yang ada di sebelah kanan jalan. Sini, dari jauh Gundil memanggilku agar mempercepat langkah menghampirinya. Lihat tuh, aku memutar pandanganku menuruti arah yang ditunjuk Gundil. Tertulis di plang berwarna hijau, Jalan Malioboro, dengan aksara Jawa di bawahnya. Oh, ini Jalan Malioboro itu, Dil. Dengan nafas yang sedikit terengah, Gundil hanya menganggukkan kepalanya. Aku takjub dengan apa yang sering aku lihat gambarnya di internet. Kini terhampar jelas di depan mata. Mungkin aku akan betah berlama-lama berada di sini. Mulki dan Desti berinisiatif sendiri menghampiri plang legendaris itu. Mereka saling potret satu sama lain. Lagi-lagi mereka mempertontonkan kemesraan. Ah, bodoh amat, pikirku. Aku lebih baik duduk sejenak sambil melihat pemandangan klasik di sekitaran sana. Dipta, sini, teriak si Mulki. Apa? Fotoin pintanya. Mampus, emang sengaja dia, dengan terpaksa dan berat hati. Aku menghampiri kedua sejoli itu, memotret kemesraan mereka. Aku kembali ke pos polisi, duduk di samping Gundil. Mau kemana lagi kita, Dip? Tanya Yoyo. Gak tahu, Yo, gelap Jogja mah. Haha. Dil, bagusnya kemana? Tanyaku balik kepada Gundil. Kepalanya menengadah, memandang langit, seperti berharap turun jawaban dari sana. Mulutnya berbisik sendiri, seakan membacakan mantra memancing turun jawaban yang tepat. Candi Borobudur aja gimana? Cetusnya. Kejauhan, Kucai menjawab. Gue pernah waktu sekolah ke sana, dari sini jauh banget. Lanjutnya seraya menatapku. Ya udah, Prambanan aja gimana? Usul Gundil menyodorkan pilihan lain. Nah, itu boleh deh, tapi naik apaan dari sini? Masa iya jalan kaki lagi? Tanya si Kucai. Kita naik bus aja, murah kok, jawab Gundil. Yoyo lalu memanggil Mulki dan Desti yang tengah asik berbincang mesra di dekat plang Malioboro. Mereka pun menghampiri kami sambil tetap bergandengan tangan. Syukur, setelah diumumkan, destinasi selanjutnya akan berujung ke Candi Prambanan. Semua sepakat, termasuk Ega. Lalu, kami semua memutuskan untuk langsung bergerak menuju halte Malioboro. Tanyaku, naik bus apa kita, Dil? Gundil selangak-selinguk mencari kendaraan yang ia maksud. Nah, itu tuh, Gundil menunjuk sebuah kendaraan seperti bus, hanya bentuknya lebih kecil dan imut. Bus itu berjalan semakin pelan, sampai akhirnya berhenti tepat di halte yang kita singgahi, Trans Jogja. Wih, keren juga Jogja punya ginian. Kalau di Bandung, mungkin ini kelas Damri, bus dalam kota. Satu persatu dari kami pun menaiki bus Trans Jogja itu, diawali dari Kucai hingga seterusnya, sambil giliran Yoyo dan aku menaiki bus itu. Ada yang aneh ketika Yoyo melangkah kaki ke dalam bus. Dia mendadak mengembalikan langkahnya kembali ke dalam halte, sehingga membuatku sedikit terkejut dan hampir menabrak tubuhnya. Kenapa, Yo? Ayo naik, kataku. Lu duluan deh, pintanya. Aku pun menyalipnya. Dia berhenti sejenak di dalam halte, sambil sesekali memainkan matanya ke bawah seraya menggelapkan kepalanya. Kenapa sih lu? Ayo naik. Aku menyembul dari pintu bus untuk menarik Yoyo ke dalam. Kami semua duduk di kursi yang sudah disediakan.
meletakkan carrier tepat di depan kaki kami. Di dalam kendaraan yang bagiku super nyaman itu, aku melihat raut muka Yoyo yang melukiskan kegelisahan. "Yo, ngomong kenapa sih? Gelagat lu aneh dari tadi gue perhatiin," paksaku yang sedikit kesal, karena aku tahu Yoyo tidak akan seperti itu kalau tidak ada apa-apa. "Gak apa-apa, Dip. Kita banyak-banyak doa aja deh, semoga kita semua baik-baik aja," katanya. Aku tidak menimpalinya lagi, karena perhatianku teralihkan oleh obrolan Gundil sepanjang perjalanan. Dia juga memberitahuku suatu tempat yang menurutnya menarik, seperti menunjukkanku jalan ke Bandara Adi Sucipto. Tak hanya itu, dia pun bercerita banyak tentang Prambanan. Hari itu, dia tour guide-nya. Sekitar setengah jam yang kami butuhkan untuk menunggu di dalam bus, sebelum akhirnya kami turun di sebuah persimpangan yang Gundil bilang, "Jalan ke kiri ini, jalan ke pintu masuk Prambanan." Carrier kami gendong kembali, kemudian berarak menuju pintu masuk candi. Tak pernah aku melihat Ega tidak bersikap mengisap rokok, kecuali saat kami berada di dalam kereta api semalam. Kuat banget ngisepnya. Aku yang perokok pun tidak seberat itu. Mungkin sudah beberapa bungkus ia habiskan sejak tadi. Aku akui untuk urusan mengisap rokok, aku mengacungkan 4 jempolnya kepadanya. Matahari semakin meninggi. Dari kejauhan, aku melihat seorang wanita tua dengan bakul di punggungnya, menatap kasihan ke arah rombongan kami. Yoyo tiba-tiba menghampiri wanita itu dengan berlari. Dia mencium tangannya. Siapa wanita itu? Yoyo seperti mengenalinya. Aku yang dihinggapi rasa penasaran menghampiri mereka berdua di pinggir jalan. Gundil pun yang melihat kejadian itu ikut menghampiri wanita itu. Otomatis teman-temanku yang lainnya mengikutinya. Kami mengerumuni wanita tua itu. "Lu kenal nenek itu, Yo?" tanya Gundil. Yoyo tidak menjawab pertanyaannya. Dia hanya diam terus memandangi wanita itu. "Lu mau jajan apa, Yo?" tanyaku. Namun Yoyo tak menjawab. Wanita itu melihat ke arah wajah kami satu persatu dengan seksama. Bukannya menawarkan jajanan, wanita itu malah bertanya, "Kalian mau kemana?" Aku yang sama sekali tidak mengerti bahasa Jawa menanyakan artinya kepada Gundil. "Dil, artinya apa?" Katanya, "Kalian ini mau kemana?" jelas Gundil. "Oh, kami mau ke candi, Nek. Habis ini kita mau mendaki Gunung Merapi," terangku. Dan kembali nenek ini pun bertanya. Katanya, "Kita ini bawa apa? Soalnya dia mencium bau yang busuk banget." Aku seketika merasa resah, karena hidungku tidak mencium bau busuk apapun. Sial, ada yang bawa barang aneh gak Aku melontarkan pandanganku, menanyakan kepada rombonganku. Aneh memang, mengapa aku tidak dapat menciumnya? Kemudian, aku memerintahkannya semuanya termasuk aku sendiri untuk memeriksa isi dalam carrier. Takutnya ada bekal makanan yang sudah membusuk. Aku dan Yoyo pun menyempatkan diri untuk memeriksa isi tas yang lain. Hasilnya, tidak ada apapun yang berbau busuk. Wanita itu lalu pamit sambil berkata, "Kalau bau busuk itu masih ada, jangan harap kita semua bisa selamat. Pasti ada di antaranya kita yang harus jadi korban," jelasnya. "Hah? Apa maksud nenek itu? Kenapa kita tidak dapat mencium bau yang ia maksud?" "Ah, bukan di tas kali. Mungkin maksudnya bau badan kita. Kita kan belum mandi." Perkataan Ibang menurunkan tensi keresahanku. Memang badan kami semua sudah tercium sedikit bau. "Oh, ya udah. Nanti kita mandi aja di rumah saudara gue. Nanti gue minta dia untuk jemput kita." Gundil menyarankan ide yang bagus. "Ah, bikin kaget aja nenek tua itu. Ngomong aja belibet. Kalau cowok udah gue hajar itu orang." Ega menggerutu. "Jaga omongan lu, Gah.
seru si Mulki. Kami lantas merapikan kembali isi carrier yang sudah kami acak-acak itu, menaruhnya kembali di punggung, lalu melanjutkan langkah kaki menuju pintu masuk Candi Prambanan. Kami terus masuk ke dalam, menuju loket untuk melakukan administrasi. Setelah menyelesaikan administrasi, kami semua berkeliling untuk melihat salah satu peninggalan di Indonesia yang paling bersejarah itu. Loh, Mulki sama Desti kemana yo? Aku menanyakan keberadaan Mulki yang mendadak hilang. Ke kamar mandi dulu katanya, jawab Yoyo. Kami pun melanjutkan melihat-lihat keindahan Candi Prambanan. Udara yang masih sejuk, berseliweran di antara celah-celah tubuhku. Keren banget. Aku merasa takjub dengan apa yang aku lihat ini. Peradaban zaman dahulu dapat membangun candi sekeren ini. Luar biasa. Dip, Desti sama kalian nggak? Mulki menepuk bahuku dari belakang. Dia terlihat panik. Lah, bukannya tadi bareng sama lu ke kamar mandi kan? Iya, tapi pas gue keluar dari toilet, di luar dia udah gak ada. Gue cari-cari juga gak ada. Aku berusaha untuk menenangkannya. Lagi-lagi Ibang menghibur dengan mengatakan dia lagi lihat-lihat ke tempat lain mungkin Ki.